Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah film yang sangat inspiratif khususnya bagi kalian para perempuan guys. Film ini berjudul Mulan yang dirilis pada tahun 2020 dan pastinya film ini belum ada di bioskop guys. Karena bioskop saat ini masih tutup. Jadi seperti apa alur ceritanya, pastikan kalian menontonnya sampai habis. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk kalian menekan tombol like, share, dan subscribe-nya yang ada di pojok bawah agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film-film selanjutnya. Suatu hari di sebuah desa yang bentuknya seperti stadion memutar, terlihat Mulan kecil sedang menggiring ayam untuk masuk ke kandangnya. Namun ada satu ayam bandel yang terus berlari. Mulan mengejarnya tanpa henti sampai-sampai ia sempat merusak salah satu perabotan milik tetangga. Sampai suatu ketika ayam itu naik ke atas genteng, Mulan terus mengejarnya ke atas genteng juga. Sampai-sampai membuat tetangganya keheranan melihat tingkah si Mulan kecil. Hingga saat Mulan mau terjatuh, ia turun dengan menggunakan keahliannya dengan sangat mudah. Yang hal itu membuat ayahnya bangga kepada Mulan. Namun tidak dengan tetangganya yang terlihat sangat tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Semua tetangganya menganggap Mulan sudah seperti anak laki-laki yang tidak sepantasnya dilakukan oleh perempuan. Pada malam harinya ketika Mulan sedang bersama adiknya, terjadilah sebuah perdebatan antara ayah dan ibu Mulan, di mana ibu Mulan mempermasalahkan apa yang sudah diperbuat oleh Mulan, sehingga ayahnya mengatakan kepada Mulan, "Kamu tidak boleh mengeluarkan dan menggunakan kekuatan Cimu lagi, dan bersikaplah layaknya seorang perempuan, karena hal itu akan membuat orang tuamu bangga." Terlihat Mulan sangat sedih akan apa yang disampaikan oleh ayahnya itu, tapi karena hal itu permintaan dari kedua orang tuanya, ia pun mematuhi permintaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Di sebuah jalur perdagangan padang pasir di Timur Tengah, terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang melakukan perjalanan menuju Cina. Namun di tengah perjalanan, pedagang itu dicegat oleh seorang perempuan yang sepertinya punya kemampuan yang sangat luar biasa. Sebut saja dia Parsa, karena di film ini sosok perempuan misterius itu adalah seorang penyihir dan bisa merubah dirinya menjadi seekor burung. Jadi sebut sajalah Parsa biar lebih mudah guys. Parsa menatap pedagang itu dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian scene berpindah ke sebuah kota perdagangan di mana kota itu sedang diserang oleh sekelompok pemberontak yang bernama Rouran. Dan terjadilah pertarungan di kota itu dan seorang pedagang yang dirasuki oleh Parsa tadi juga melakukan penyerangan dari dalam. Tak berselang lama dari peperangan, kota itu bisa dikuasai dengan sangat mudah. Tak hanya itu saja, Parsa kembali memasuki seorang prajurit yang masih selamat untuk melaporkan kejadian itu kepada sang raja. Mendengar ucapan dari prajurit itu, sang raja membuat perintah wajib militer untuk mempertahankan kedaulatan rakyatnya dengan menyuruh semua masyarakat mengirimkan satu anak laki-lakinya untuk mengikuti pelatihan militer di kerajaan. Setelah itu, prajurit itu pun keluar dan terbang menjadi seekor burung. Singkat cerita, Parsa menemui pimpinan pemberontak Rouran yang bernama Boykan. Parsa melaporkan kepada Boykan tentang apa yang disampaikan oleh raja kepadanya. Namun sebenarnya dari antara Parsa dan Boykan bisa disimpulkan, Parsa ini merupakan seorang perempuan yang diasingkan karena memiliki kemampuan. Dan satu-satunya orang yang menganggap Parsa ini hanyalah Boykan. Oke, lanjut. Scene berpindah kepada Mulan yang sudah tumbuh dewasa, dan kini menjadi wanita yang sangat anggun sedang menaiki kuda untuk mengejar dua ekor kelinci. Kemudian Mulan pulang ke rumahnya, namun setibanya ia di rumah, Mulan mendapatkan kabar yang kurang mengenakan di mana petuah desanya yang biasa mencarikan jodoh sudah menemukan jodoh yang tepat untuk Mulan, dan akan segera dinikahkan. Sehingga ibunya meminta Mulan untuk belajar berdandan layaknya seorang perempuan. Mulan dilatih untuk menjadi perempuan sejati. Ia dipakaikan pakaian perempuan dan didandani secantik mungkin. Ya meskipun di masa itu, kalau dibandingkan dengan masa sekarang, sudah sama persis seperti ondel-ondel guys. Ya samalah seperti itu. Kemudian Mulan pergi ke rumah Mak Comblang bersama adiknya untuk dilatih menjadi perempuan yang sopan, anggun, dan dididik menjadi istri yang baik. Tak lama kemudian ada seekor laba-laba dan ternyata adiknya Mulan sangat fobia terhadap laba-laba. Sehingga Mulan menutupi laba-laba itu dengan teko di depannya.
Namun Mulan dimarahi oleh si Mak Comblang, di mana saat Mulan memindahkan kembali teko itu, laba-laba pun merayap dan terjadilah peristiwa yang sangat membagongkan. Acara perjodohan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mulan dan keluarganya dicemooh karena tidak bisa mendidik seorang perempuan yang baik. Namun setelah itu, tiba-tiba pasukan kerajaan datang dan untuk menyampaikan wajib militer yang diperintahkan sang raja, di mana masyarakat diminta untuk menyerahkan satu anak laki-lakinya untuk dididik menjadi seorang warrior atau agar lebih mudah kita sebut saja pejuang, guys. Semua keluarga di sana mengambil surat itu, namun saat giliran keluarga Huo, ayah Mulan yang maju mengambil surat itu. Karena di keluarganya hanya ayahnya saja satu-satunya laki-laki. Namun pada saat pengambilan itu ayahnya terjatuh karena memang kondisi kakinya tidak memungkinkan, dikarenakan cedera yang sangat parah ketika membantu kerajaan melawan penjajah dari utara. Mulan yang melihat hal itu mau menolong ayahnya namun dicegah oleh sang ibu dan mengatakan kepada Mulan, "Jika kamu menghampiri, maka yang ada kamu hanya akan menambah malu saja, Mulan." Singkat cerita, keluarga Huo berdiskusi akan keberangkatan ayahnya Mulan. Mulan yang merasa khawatir terhadap kondisi ayahnya, ia meminta agar Mulan saja yang pergi. Karena Mulan tahu kalau ayahnya pergi ke medan perang, maka dia tidak akan kembali lagi. Namun hal tersebut membuat ayahnya marah dan membentak Mulan. Kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengabdikan semua hidupnya kepada sang raja. Hingga pada saat ayahnya tertidur, Mulan mengambil dan membuka pedang ayahnya. Ada 3 pilar ukiran yang bertuliskan setia, berani, dan jujur. Karena Mulan tidak mau terjadi sesuatu terhadap ayahnya, Mulan mengambil baju perang sang ayah dan kemudian memakainya. Disinilah Mulan memutuskan untuk pergi ke medan perang menggantikan ayahnya dan berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Hingga pada pagi harinya ayah Mulan kaget karena baju perang dan pedangnya sudah hilang. Sehingga ayah dan ibu Mulan berpikir bahwa Mulanlah yang melakukan hal ini. Dikarenakan di meja ayahnya itu terdapat jepit rambutnya Mulan yang memang sengaja ia tinggalkan. Mereka semua tidak bisa melakukan apa-apa terkecuali berdoa kepada dewa agar Mulan selalu dilindungi. Jadi seburuk apapun kita menganggap diri kita ini tidak berguna untuk kedua orang tua kita, beda dengan ayah dan ibu kita. Di mana mereka meskipun selalu ngomel-ngomel, mereka selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Yuk lanjut. Singkat cerita, Mulan mulai melewati lembah dan mengarungi gunung, sudah seperti Ninja Hattori, guys. Mulan pun tersesat, sedangkan bekal yang ia bawa hanya tersisa 1 apel saja. Sehingga Mulan memberikan sisa bekal makanan itu kepada kudanya dan mengatakan kepada sang kuda, "Kamu lebih membutuhkan daripada aku, kuda." Karena kelelahan, Mulan pun tertiduran. Sebangunnya Mulan, tiba-tiba ada jelmaan burung pinik yang mengarahkan Mulan untuk tiba di kerajaan. Setibanya Mulan di kerajaan, ia pun mulai berbaris dan bertemu dengan teman-teman yang sama akan berlatih. Masih dengan kondisi yang sama di mana Mulan menyembunyikan identitas aslinya kalau dia adalah seorang perempuan. Tak berselang lama pelatih di camp itu pun datang dan ternyata pelatihnya adalah Donnie atau yang biasa kita sebut dengan Ip Man. Ip Man menanyakan nama Mulan dan Mulan mengenalkan dirinya sebagai Hua Jun. Hua Jun, Commander. Setelah itu, Mulan ditempatkan di base camp bersama laki-laki yang lain. Ya, namanya juga lagi nyamar sebagai laki-laki, ya mau bagaimana lagi, terima sajalah. Sampai ia pun salah tingkah sendiri karena melihat teman-temannya yang tidak memakai baju. Sehingga ia pun meminta kepada salah satu prajurit di camp itu untuk menjadi relawan menjaga tower semalaman tanpa tidur. Pada keesokan paginya, tibalah pelatihan itu dimulai. Namun sebelum dimulai, salah satu prajurit kerajaan berpidato dan mengatakan jika mencuri, membelot dan bermain dengan perempuan di sekitar camp maka hukumannya adalah kematian. Dan jika tidak jujur, hukumannya adalah diasingkan dan seluruh keluarganya akan dianggap sebagai aib. Yang hal itu membuat Mulan menghela nafas begitu dalam, karena dirinya sadar kalau ia sudah tidak jujur akan jati dirinya sebagai seorang perempuan. Singkat cerita, Mulan mengikuti semua pelatihan yang diberikan oleh Guru Yip, mulai dari berlatih pedang, tombak, bela diri, dan juga membawa air dengan tangan lurus mendaki gunung, lewati lembah. Tidak hanya itu, Mulan juga dilatih menjadi seorang pemanah yang tangguh.
Hari-hari latihan pun dilalui sampai suatu hari Mulan berlatih tombak dengan temannya yang bernama Hong Wei. Hingga pada suatu momen di mana Mulan dianggap remeh oleh Hong Wei karena gaya bertarung tombaknya, ia pun mulai marah dan mengeluarkan kekuatan Qi yang ia miliki yang membuat Hong Wei hampir koit. Mulan yang mulai bisa mengontrol emosinya mulai merasa bersalah dan pergi. Namun pas di dalam camp, Mulan didatangi oleh teman-temannya dan mengatakan bahwa Mulan sungguhlah hebat. Scene berpindah di mana pasukan pemberontak Rouran mulai menyerang perbatasan-perbatasan lagi. Dan di sisi yang lain, Mulan juga sudah bisa mengontrol kekuatan Qi-nya dan ia juga dinobatkan sebagai prajurit terbaik di antara yang lainnya. Sampai pada suatu hari penyerangan oleh pasukan Rouran tidak terelakkan lagi, siap tidak siap semua prajurit yang berlatih harus ikut dalam perang melawan pasukan Rouran. Karena informasi yang didapatkan bahwa pasukan Rouran sudah menyerang perbatasan-perbatasan dan memakan banyak korban jiwa. Sehingga pada malam harinya Mulan dan teman-teman mengecek ke perbatasan dan benar saja sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan. Mereka pun kembali ke kamp kerajaan dan mengatur ulang strategi perang yang akan mereka hadapi besok pagi. Dan perang sesungguhnya dimulai. Mulan dan para pejuang yang lain siap menyerahkan segalanya untuk mempertahankan kedaulatannya dan para pasukan Roura pun sudah datang. Perang sudah tidak bisa dihindari lagi, hingga pada suatu momen para pasukan khusus dan pimpinan pemberontak Rouran berbelok dan mundur sehingga Guru Yip memintahkan para pasukan berkuda untuk menyerang mereka semua. Pertarungan panah di atas kuda tidak terhindarkan sehingga membuat semua teman-teman Mulan mati, hanya menyisakan Mulan seorang. Namun karena tekadnya yang sangat luar biasa, Mulan memutuskan untuk mengejar mereka semua sendirian. Singkat cerita, Mulan tersesat dan sampai di sebuah lembah yang penuh dengan belerang. Tempatnya sudah hampir sama kayak Kawah Ijen, guys. Lanjut, kemudian bertemu dengan Parsha. Mereka pun bertarung dan sepertinya Parsha ini mengetahui jati diri Mulan yang sebenarnya. Parsha kemudian bertanya kepada Mulan, siapa kau sebenarnya? Dan Mulan hanya menjawab bahwa dirinya adalah Hua Jun, prajurit kerajaan. Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Kemudian Parsha mengeluarkan kunai milik Naruto dan mengatakan kepada Mulan, matilah dengan kebohongan. Sehingga membuat Mulan terpental dan pingsan, guys. Hingga pada saat ia terbangun, ia melihat pedangnya yang bertuliskan 3 pilar di pedangnya itu. Dia pun sadar kalau ia sudah mengabaikan pilar ketiga, yaitu kejujuran. Sehingga ia pun memutuskan menjadi dirinya sendiri dan kembali ke medan perang menjadi Mulan yang sesungguhnya. Bukan lagi sebagai Hua Jun. Mulan kembali ke medan perang dan membantu semua teman-temannya. Hingga pada suatu momen para pasukan kerajaan itu terpojok karena serangan burung-burung Parsha sehingga Guru Yip merubah formasi menyerang menjadi bertahan. Namun hal itu bukan menjadi jalan keluar perang, melainkan menjadi sasaran empuk bagi pasukan ketapel api pemberontak Rouran. Mulan yang menyadari hal itu kemudian memberanikan diri naik ke gunung es dan mengalihkan semua pasukan ketapel api Rouran ke arahnya. Yang sebenarnya itu adalah rencana Mulan untuk meruntuhkan dan membabat habis pasukan Rouran di bawah reruntuhan gurun es. Dan kemenangan berada di bawah pimpinan Mulan dan Guru Yip. Singkat cerita, setelah peperangan itu selesai, Guru Yip menanyakan kepada pasukannya di mana Hua Jun. Dan kemudian, Mulan pun muncul untuk meminta maaf dan mengakui jati dirinya bahwa ia adalah Hua Mulan. Semua teman-teman Mulan kaget karena Hua Jun adalah seorang perempuan. Namun Guru Yip berkata lain dan mengatakan kepada Mulan bahwa dirinya adalah seorang pembohong. Ia sudah mengkhianati resimen dan ia juga membuat aib untuk keluarga Huo. Mulan diusir dan diasingkan oleh Guru Yip. Mendengar hal itu, Mulan memilih untuk dieksekusi daripada membuat aib bagi keluarganya. Namun peraturan tetaplah peraturan, sehingga ia pun tetap diasingkan. Mulan pun pergi dan menangis di atas gurun, dan dia dihampiri oleh si Parsha lagi. Parsha mengatakan bahwa apa yang dia alami sama sepertinya dulu, di mana dia diasingkan karena kemampuannya melebihi laki-laki. Parsha juga mengajak Mulan untuk bersatu dengannya menciptakan negaranya sendiri. Sehingga ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, maka kemenangan akan berada di tangannya.
Meskipun Mulan diasingkan, Mulan pun tetap setia kepada kerajaan dan menolak ajakan dari Parsha. Karena pemimpinnya lari di medan perang dan dicap sebagai pengecut oleh Mulan. Entah secara sadar atau tidak, kemudian Parsha mengatakan rencana yang sesungguhnya di mana perang yang Mulan hadapi tadi hanyalah sebuah pengalihan saja. Pasukan khusus Rowran dan pimpinannya saat ini sudah berada dan siap untuk membunuh sang raja. Sekali lagi, Parsha meminta Mulan untuk bersatu dan mengambil kedudukan mereka. Namun Mulan menolak dan mengatakan itu adalah tugas Mulan untuk memperjuangkan kerajaan dan melindungi sang kaisar. Singkat cerita, Mulan kembali ke perkemahan dan menemui Guru Yip. Mulan melaporkan semua rencana yang sudah disiapkan oleh pasukan Rowran dan mengatakan juga bahwa saat ini pasukan khusus Rowran sudah berada di istana raja. Mendengar apa yang disampaikan Mulan, bodohnya Guru Yip malah ingin memenggal Mulan dan mengatakan tidak ada seorang pun yang akan percaya terhadap seorang penipu. Namun tidak dengan teman-teman Mulan, mereka semua berusaha mendukung Mulan, apalagi di medan perang Mulanlah yang menyelamatkan mereka semua. Hal itu membuat Guru Yip mulai sadar dan mengatakan perbuatanmu adalah aib, tapi kesetiaan dan keberanianmu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sehingga Guru Yip meminta Mulan untuk menjadi pemimpin pasukan perang yang akan mengawal pasukan lain menuju kerajaan. Dan mereka semua pun berangkat dipimpin oleh Hua Mulan. Di dalam kerajaan, pasukan khusus Rowran sudah mulai bisa menguasai kerajaan. Dengan bantuan si Parsha yang merasuki salah satu penasihat kerajaan dan menemui sang raja. Parsha mengatakan kepada sang raja bahwa ia harus diungsikan ke tempat lain, yang nyatanya itu hanyalah sebuah jebakan saja. Singkat cerita, raja pun berhasil dikecoh dan kemudian sang penasehat yang sebenarnya adalah si Parsha kemudian meminta semua prajurit untuk berkumpul di lapangan menanti perang tiba. Mulan yang pada saat itu tiba di kerajaan mulai bertarung dan Mulan meminta kepada teman-temannya untuk melawan pasukan Rowran. Sedangkan dia akan masuk ke tempat sang raja. Namun sayangnya setibanya Mulan di sana, sang raja sudah tidak ada, melainkan Parsha yang berada di sana. Parsha yang melihat hal tersebut kaget kenapa pemimpin dalam perang ini adalah seorang perempuan. Mulan berusaha menyadarkan si Parsha bahwa sebenarnya jika sudah waktunya maka tempat dan kedudukan akan mereka dapatkan dengan sebuah kejujuran. Mendengar ucapan Mulan, Parsha mulai sadar, kemudian pergi menjadi seekor burung yang ternyata itu adalah petunjuk untuk Mulan bisa menemukan sang raja. Mulan mengikuti si Parsha sampai akhirnya ia pun tiba di tempat raja ditahan. Terlihat jelas kalau sang raja akan dihabisi di sana. Namun ketika Parsha datang menemui Boykan, ia pun sadar kalau Parsha sudah mengkhianatinya dan membawa Mulan untuk menyelamatkan sang raja. Boykan mengambil panah dan kemudian memanah Mulan, namun sebelum panah itu mengenai Mulan, Parsha merubah dirinya menjadi burung dan terbang melindungi Mulan. Sehingga di detik-detik ia bertaubat, ia pun harus mati dengan husnul khotimah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke guys, lanjut. Mulan pun berperang melawan Boykan. Sampai pada suatu momen di mana pedang Mulan terjatuh ke kobaran api, dan tiba-tiba sang raja menyemangati Mulan dengan berkata, "Bangkit, kau adalah pejuang perkasa. Bangkitlah seperti seekor pinik, berjuanglah demi kerajaan dan rakyatnya." Yang justru hal itu menjadi semangat membara untuk Mulan, sehingga ia pun kembali bertarung dan berhasil memenangkan pertarungan itu. Namun pada saat Mulan membuka ikatan sang raja, Boykan ternyata masih belum mati. Boykan langsung memanah sang raja. Namun karena sang raja ini adalah si Jet Li, bukan kaleng-kaleng, ia pun menangkis panah itu dengan sangat mudah. Kemudian sang raja mengumpan lambung anak panah tersebut dan ditendang oleh Mulan sehingga tepat mengenai Boykan dan ia pun tumbang guys. Mulan pun berhasil melindungi sang raja dan mendapat penghargaan dari sang raja. Ia pun diundang dan akan dinobatkan menjadi pengawal khusus sang raja, karena sang raja menganggap bahwa dirinya berhutang nyawa terhadap Mulan. Namun Mulan menolaknya, dirinya lebih memilih untuk kembali ke desanya dan meminta maaf kepada orang tuanya. Ia pun diizinkan pulang. Setibanya Mulan di desanya, semua orang di desanya terheran-heran karena Mulan menggunakan seragam warrior kerajaan. Ia pun meminta maaf kepada sang ayah dan menyampaikan kalau pedangnya hancur di medan perang.
Namun ayahnya tidak peduli lagi dengan pedang itu. Dia hanya mengkhawatirkan anaknya dan selalu berharap anaknya kembali dengan selamat. Sang ayah pun memeluk Mulan dan memaafkannya. Tak berselang lama tiba-tiba datanglah pasukan kerajaan bersama Guru Yip. Mereka memberikan hadiah pedang kepada Mulan yang luar biasa, di mana di pedang itu tertulis 3 pilar, setia, berani, dan jujur. Namun tidak hanya itu saja, di belakang pedangnya terdapat pilar satu lagi, yaitu pengabdian terhadap keluarga. Dan mendeklarasikan bahwa Mulan adalah seorang pahlawan yang sudah menyelamatkan dinasti, menyelamatkan nyawa sang raja dan juga semua rakyat di negara itu. Semua rakyat Cina berhutang kepada Mulan, tanpa terkecuali sang raja yang berhutang nyawa kepadanya. Semua tetangganya pun syok mendengar hal itu dan tidak pernah menyangka bahwa Mulan akan mendapatkan penghargaan yang sangat besar itu. Dan scene terakhir memperlihatkan di mana Guru Yip menyampaikan kepada Mulan bahwa raja memerintahkan Mulan untuk kembali ke kerajaan dan menjadi pengawal tangguh sang raja. Dan pertama kalinya dalam sejarah di mana ada seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk membela negara tanpa mengabaikan pengabdiannya terhadap keluarga. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah perjuangan itu harus, tapi yang perlu kita pahami adalah pengabdian terhadap keluarga itulah pilar kehidupan. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Namun satu lagi, please tinggalkan jejak, subscribe, like, dan komennya di kolom komentar guys. Bye-bye.